Berikutnya kita ke sorotan politik, saudara. PKS mengakui tengah menjajaki komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk Pilkada Jakarta. Hal ini diungkap juru bicara PKS Muhammad Khalid usai tenggat waktu yang diberikan pada Anies Baswedan habis untuk menggenapi dukungan parpol di Pilkada Jakarta. Menurut Khalid, PKS memiliki dua opsi, yaitu mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman serta komunikasi dengan KIM. PKS tengah menjajaki komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju karena tenggat waktu mengusung Anies Sohibul berakhir pada 4 Agustus lalu. Namun PKS memastikan komunikasi dengan Anies masih berjalan. Kerangka kerja yang pertama adalah kita mengusung Anies Sohibul Iman, dan itu dalam kerangka kerja itu dibuat term and condition 25 Juni sampai 4 Agustus. Sekarang kita memasuki kerangka kerja yang kedua, yakni kita membuat opsi lain di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Tentu membangun komunikasi tidak harus dibatasi. Setelah opsi kedua kita kaji, kita bahas, opsi yang pertama langsung kita tidak kita lihat tengok lagi, tidak seperti itu. Tapi saat ini kita betul-betul pimpinan mengkaji, membahas secara mendalam opsi kedua, kerangka kerja kedua, untuk kita lihat skema apa yang terbaik buat warga Jakarta. Komunikasi yang bagus dengan seluruh pimpinan partai itu sangat baik, karena kita akan membangun banyak titik temu, banyak kebutuhan untuk saling support dalam menggenapi tiket untuk kita bisa berlayar. Sementara itu, Anies Baswedan mengaku optimistis bisa maju di Pilkada Jakarta. Anies menambahkan dirinya siap berhadapan dengan siapapun lawannya di Pilkada Jakarta. Hal ini diungkap Anies merespons komitmen dukungan parpol yang mengusungnya. Anies optimistis dengan dukungan parpol pengusung. Anies juga mengaku siap bertarung dengan siapapun lawannya di Pilkada, termasuk Ridwan Kamil. Alhamdulillah, secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali. Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Dan kita tahu bahwa proses pendaftaran itu 27 sampai 29 Agustus. Masih berapa hari lagi nih? 18 sampai 20 hari ya. Ya, kita lihat saja perkembangannya. Tapi cerminan aspirasi warga itu ada di mana? Ada di DPW. Jadi kalau ada nama yang muncul dari DPW, muncul dari aspirasi rakyat, itu pasti mencerminkan agenda yang ada di daerah ini, Jakarta. Jadi saya akan fokus terus di situ sambil kita lihat perkembangannya nanti. Tapi yang namanya pilkada ya tentu akan ada kompetitor. Jadi saya serahkan kepada warga Jakarta, dan proses politik siapa yang ada di dalam proses kompetisi, ya itulah yang dijalani, sesederhana itu.